Tiga kali. Tiga kali. Yang Ya. tiga kali apa nanti? Pencabutan izin. Ini nggak baik ini sebagai pimpinan KBS. Semua masyarakat ini tahu kan. Mereka itu dalam posisi yang sangat aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Kasus matinya anak gajah di Kebun Binatang Surabaya KBS memantik Komisi B DPRD Yos Sudarso memanggil Chairul Anwar, Direktur Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya PDTS KBS. Senin tanggal 27 Desember tahun 2021, sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat, Komisi B mengundang Dirut KBS dan BKSDA untuk dimintai keterangan dalam rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat dipimpin Lutfiyah Ketua Komisi B. Dalam RDP, Lutfiyah yang juga politisi Partai Gerindra mempertanyakan beberapa pertanyaan atas kematian anak gajah bernama Dumbo, sekaligus memberi solusi. Yang paling kita perhatikan di sini, ya ini pemberitaannya itu kurang cepat. Jadi telat dalam pemberitaan itu, sehingga masyarakat ini kan kurang tahu yang sebenarnya. Sebenarnya kalau ada masalah-masalah seperti, ya secepatnya itu dilaporkan, diberitakan agar semua masyarakat ini tahu, karena KBS-nya adalah milik Surabaya. Tapi kami dari Komisi B tadi itu juga memberikan banyak saran-saran. Bagaimana harus pertama, saran kami, solusi kami adalah semua binatang yang ada di sana itu harus selalu dipantau, dikontrol, diperiksa setiap hari. Solusi kedua adalah di sana harus ada klinik untuk khusus hewan, itu harus dioptimalkan. Kalau memang kurang dokter, tambah dokter hewan. Kalau kurang pawang, tambah pawang. Kalau kurang paramedis, tambah, agar semuanya itu terkontrol dan diperiksa semuanya. Kalau memang seandainya kurang dana, memang selama ini kan pandemi ya, nggak buka. Solusi kami Komisi B bisa kerjasama dengan universitas yang mempunyai fakultas kedokteran hewan. Dicerca beberapa pertanyaan, Chairul Anwar Direktur PDTS KBS sempat kelabakan. Bahkan sempat dibentak oleh salah satu legislator di Komisi B. Meski terlihat terdesak, Chairul terlihat membela diri dengan mengatakan, keterlambatan publikasi kematian anak gajah tersebut, semata karena anak buahnya dalam kondisi panik. Berikut penjelasan Anwar. Pada saat kita ada sebuah kejadian seperti itu, ya mohon maaf, ini yang mati itu adalah satwa ikon. Ya. Teman-teman KBS sendiri, saya mengakui bahwa mereka itu dalam posisi yang sangat panik. Sehingga mereka itu lebih dahulu melakukan langkah-langkah taktis strategis untuk penyelesaian nekropsi terkait dengan kematian satwa ini. Ya dong. Hari Rabu itu, ya. Dari situ mereka baru melaporkan kepada. Di bagian lain, Wiwit Widodo, Kabid KSDA Wilayah 2 Gresik, BBKSDA Jatim kepada sejumlah pewarta mengatakan, kematian anak gajah di KBS diduga telah terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, KSDA sudah melayangkan teguran. SOP itu kan ada kegiatan penanganan terhadap satwa sakit, gitu kan? Satwa sakit itu macam-macam, gitu kan? Ada yang akut, ada yang tidak akut. Maka yang pertama harus dilakukan pelaporan dari kiper. Kiper itu yang langsung tahu terhadap perilaku satwa. Dia harus melaporkan kepada dokter hewan. Dokter hewan kepada manajemen. Manajemen kalau kategorinya adalah satwa dilindungi itu kan punya negara. Kan harus dilaporkan supaya ada kegiatan penanganan lebih lanjut. Kalaupun itu nanti ada kegiatan ternyata gagal dalam penanganan mati, dia kan sudah terlaporkan gitu. Berbeda dengan sampai mati baru dilaporkan, itu beda lagi. Pak, kalau tadi itu informasinya seperti apa sebenarnya? Apakah itu dilaporkan setelah mati atau bagaimana? Setelah mati. Setelah mati. Ya. Apakah itu sebuah pelanggaran? Pelanggaran. Pelanggaran. Ya. Nah, tapi pelanggarannya adalah
informasi yang diberikan tidak secepatnya. Kira-kira gitu ya. Pak, setelah ada pelanggaran seperti ini, apa sanksi yang pantas untuk pelaksana atau direktur? Kalau itu sudah ada nirsa telaah, pasti ada surat teguran. Apa surat Gimana? teguran terus? Teguran untuk melakukan perbaikan manajemen. Pak, sanksi Sejauh tadi ini KBS sudah melakukan sanksinya apa? hanya 1 kali aja, teguran. Teguran pertama Ya. ya untuk melakukan perbaikan manajemen. Sanksi itu sebenarnya sampai berapa kali Pak nantinya dari setiap 3 kali 3 kali ya. Ya. 3 kali apa nantinya? pencabutan izin. Ditemui usai gelaran RDP, Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Yos Sudarso menegaskan, kematian anak gajah dan hewan lain di KBS terkesan ditutup-tutupi. Contohnya, kematian orang hutan pada November 2021 baru terungkap di Komisi B DPRD Yos Sudarso. Pak Anas, hasil hearing tadi bagaimana Pak? Ya, hasil yang tadi ini adalah tentang menanyakan KBS itu gajahnya matinya kenapa. Satu, yang kedua, kenapa tidak disampaikan ke publik, itu masalahnya. Ya. Tadi kan terkesan Pak Anas sempat mengatakan bahwa direktur KBS itu abai. Benarkah abai menyampaikan Oh ya, informasi? tidak abai saja bahwa direkturnya ini tidak segera menyampaikan ke publik tentang kematian gajah tersebut. Kenapa? Alasannya panik. Ini lucu, alasan panik. Kenapa sehari matinya hari Rabu, Jumat saya datang baru dia menyampaikan. Bahkan sampai sekarang belum disampaikan juga. Apakah terkesan ditutup-tutupi ini? Ya pasti ada kesan tutup, kenapa ini? Ya ada apa? Seharusnya sampai nggak tahunya betul, saya tanyakan tentang orang hutan pada November, terus saya tanya terakhir, betul tidak disampaikan. Nah, ini nggak baik ini sebagai pimpinan KBS tentang satwa ikonnya disampaikan. Ini nggak boleh, tidak baik ini. Terus yang terakhir Pak Anas, pesan Pak Anas terhadap wali kota yang bagaimana, apakah perlu dievaluasi atau bagaimana direktur? Komisi B hanya punya wewenang mengundang dan memanggil dan mengontrol daripada BUMD yang ada di Kota Surabaya. Itu wewenangnya. Nanti urusan baik buruknya terserah yang di atasnya. Jadi artinya wewenangnya Komisi B adalah mengkontrol, mengaudit, dan ini komitmen sama, tidak hanya tentang ikon, nanti secara manajemen juga ada kita akan turun bersama untuk sidak di situ. Pak Anas, tadi ada usul dari salah satu anggota Dewan Komisi Ya. B, Pak Ariswanto, Ya. bahwa Komisi B akan melakukan audit. Oh ya betul itu, benar. Setuju. Itu karena sudah artinya 2 kali ada orang hutan mati tidak sampaikan, kedua ada gajah mati saya sampaikan. Ini saya sepakatkan karena ada usulan yang baik, harus kita respon. Berarti ada manajemen yang kurang bagus di dalamnya.